Tauhid ini bisa diartikan adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah disertai dengan hati yang yakin. Nah, kita mengucap la ilaha illallah itu menghabiskan dosa-dosa kita. Apalagi kita mengucapkannya itu akhir kalam. Tauhid ini bisa diartikan adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah disertai dengan hati yang yakin. Nah, kita mengucap la ilaha illallah itu menghabiskan dosa-dosa kita. Apalagi kita mengucapkannya itu akhir kalam. Akhir kalam. Ujar Nabi kita menyatakan la ilaha illallah la tatruku dzamban wa la yasbiquha amal. La ilaha illallah itu tidak akan meninggalkan dosa, habis semuaan dosa kita bila kita mengucap la ilaha illallah itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya itu la ilaha illallah, dia masuk surga. Macam-macam maksiat semasa hidupnya dilakukannya, tapi inya diberi Tuhan hidayah, diberi Tuhan petunjuk, begitu hendak mati la ilaha illallah, mati masuk surga dah. Dosa-dosa yang diperbuat yang telah lalu itu habis, dapatnya kalimat la ilaha illallah itu. Nah, inilah sababul a'zam, sebab yang paling besar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di akhirat itu kayak apa, banyak dosa-dosa kita dikumpulkan di timbangan, timbangan amal sebelah kiri. Buat dosa sampai tinggi. Nah, timbangan itu barat sebelah kiri. Oh, sekalinya orang ini ada besi amal lagi sebuting yang belum dibuat, yaitu kalimat la ilaha illallah. Begitu diandak la ilaha illallah itu ketimbangan sebelah kanan, tajunggat sebelah kiri naik ke atas, artinya barat sebelah kanan. Nah, jadi jar Nabi tadi apa? La ilaha illallah la tatruku dzamban wa la yasbiquha amal. Kalimat la ilaha illallah itu tidak meninggalkan dosa. Dosa apapun terhapus dengan kita membaca la ilaha illallah, dan tidak bisa mendahului akan dia oleh amal apapun. Nah, para muhibbin rahimakumullah, para ulama mengajarkan kepada kita kaifiyat atau cara-cara bagaimana kita bisa mengatakan, mengucapkan la ilaha illallah itu. Terutama yang paling diharapkan itu adalah waktu penutup hidup kita. Nah, mereka mengajarkan ada dua jalan untuk bisa membaca kalimat itu di akhir hayat. Yang pertama, iksaruhu bihalil hayat, memperbanyaknya pada waktu hidup. Sebab di waktu akhir hayat itu apa yang paling banyak itu yang terlintas di hati. Mungkin kita paling banyak mengatakan anak-anak yang timbul di hati waktu itu. Mungkin kita paling banyak mengatakan sapi yang timbul. Banyak bisi sapi orang di mana-mana. Hari-hari mengatakan sapi yang dianu kayak apa, sapi yang dianu kayak apa, sapi dianu kayak apa. Hendak mati sapi timbul. Jadi di akhir hayat itu apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita ingat, itu yang timbul. Nah, jadi kalau kita dalam hari-hari ini banyak mengingat la ilaha illallah, di akhir hayat itu yang timbul kalimat la ilaha illallah. Nah, kemudian setelah kita memperbanyak kalimat la ilaha illallah itu, kita menjaga diri daripada sesuatu yang menghalanginya. Ada banyak kalimat la ilaha illallah yang kita baca 25.000 sehari, 30.000 sehari, tapi kita ada melakukan hal-hal yang membuat kita terdinding daripada itu. Nah, ini mesti dijauhi.
Apa yang mendinding kita daripada mengucap kalimat la ilaha illallah itu adalah al-kabair, dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Dosa besar. Terutama dosa-dosa besar uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Orang ini berapa ribu aja membaca qul la ilaha illallah ini seharinya, tapi amunnya durhaka lawan ibu bapaknya terima kadakawa, terhalang. Seperti yang dikisahkan sahabat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Alqamah ngarannya itu. Nah, Alqamah orang yang sangat akrab dengan Rasulullah, orang yang sangat dekat dengan Rasulullah, sembahyang bersama Rasulullah, berjalan-jalan kemana-mana bersama Rasulullah, sahabat bang, berperang bersama Rasulullah, hidup susah nyaman bersama Rasulullah. Tapi begitu Alqamah ini akhir hayatnya menjelang mati, kada bisa mengucap la ilaha illallah, ditalkinkan kada menyahut la ilaha illallah. Ternyata penyakit Alqamah apa? Nah, menyakiti hati ibunya. Nah, dengan cara apa dia menyakiti hati ibunya? Dengan selalu mengutamakan istrinya daripada ibunya. Bini hanya diutamakan, kuitan kada dihirani, sakit hati sih dia. Mungkin kada sakit hati kada apa-apa, ini sih sakit hati. Kita misal memberi bini kita 100.000, sidin beri 10.000, tapi sidin kada sakit hati, suka aja kada jadi masalah. Ini sidin sakit hati. Nah, karena kita terlalu mengutamakan bini kita, sidin sakit hati. Nah, namun ini sebab yang paling besar untuk mendinding kita membaca kalimat la ilaha illallah di akhir hayat itu. Padahal kurang apa lagi nih lawan Nabi hidupnya. Kalau sudah perkara zikir kada kehitungan lagi zikirnya. Tapi karena itu durhaka tadi, tetap kada bisa menyebut la ilaha illallah. Begitu Nabi kita datang, Nabi kita mau urus supaya mamanya meridai, akhirnya dengan mulus bisa mengucap la ilaha illallah sebelum wafatnya. Jadi kuncinya justru di keridhaan ibu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang paling berpotensi untuk menghalang daripada mengucap la ilaha illallah itu adalah tarkus salah, orang yang meninggalkan sembahyang. Orang sembahyang ini kada karuan, mau sembahyang banu kada, manu sembahyang banu kada. Artinya perhatiannya kepada sembahyang itu kurang. Nah, walaupun orang ini banyak zikir, itu akan terdinding. Yang ketiga, riba. Orang yang membungakan duit, yang berhutang duit berbunga, berapa ribu aja berzikir sehari, jamin kada kau mengucap la ilaha illallah ini. Karena itu merupakan pendindingnya. Riba itu pendindingnya daripada mengucap kalimat tauhid di akhir hayatnya. Nah, walhasil seluruh dosa-dosa besar itu menghalangi lisan kita untuk mengucap la ilaha illallah.